Geger nasional. Prabowo Subianto, sang presiden, menggemparkan ribuan pendukung sepak bola tanah air bisa saja akan mengambil langkah-langkah dan menyentak membubarkan gelaran Piala Presiden 2025 yang sudah masuk babak final. Semua ini demi menyelamatkan aset negara yang tak ternilai harganya oleh Romani, mesin gol timnas Indonesia, yang mendadak terkapar dengan cedera parah usai duel panas lawan Arema FC di babak kualifikasi. Apa alasan sebenarnya Prabowo turun tangan? Adakah konspirasi di balik keputusan ini? Dan bagaimana nasib Piala Presiden yang terlanjur memanaskan emosi rakyat? Simak fakta mengejutkan di balik drama akbar ini sebelum semua orang terguncang. Geger benua biru. Emil Audero, kiper timnas Indonesia yang dijuluki tembok Garuda di tanah Eropa, mendadak masuk radar Hellas Verona dan bikin fans Como 1907 harap-harap cemas sampai tak bisa tidur nyenyak. Siapa sosok berpengaruh yang membisikkan nama Emil ke manajemen Hellas Verona? Simak kabar panas dan bocoran negosiasi yang bisa mengubah nasib sang kiper Garuda sebelum semua orang ribut di media sosial. Geger ruang ganti Garuda Muda. Gerald Vandenburg, pelatih anyar timnas Indonesia U-Strip 23 yang dijuluki maestro strategi Eropa, tiba-tiba lontarkan pernyataan mengejutkan bak petir membelah langit stadion. Apa maksud tersembunyi di balik permintaan gila ini? Apakah ini sinyal revolusi karakter Garuda Muda atau isyarat keras bahwa sang maestro sedang menyiapkan armada tempur paling berbahaya di Asia Tenggara? Simak fakta rahasia dan bocoran suasana ruang ganti yang tak pernah dibocorkan sebelumnya. Geger jagat sepak bola tanah air. Indra Syafri mendadak ditunjuk sebagai Plt Direktur Teknik PSSI usai tak lagi menangani timnas U20 Indonesia. Keputusan ini bikin ribuan fans Garuda terkejut setengah mati bak disambar petir di siang bolong. Apa alasan dibalik langkah mengejutkan ini? Benarkah ada misi rahasia Indra Syafri untuk membangun ulang pondasi sepak bola Indonesia dari akar rumput? Atau justru ini sinyal akan lahirnya revolusi besar-besaran di tubuh PSSI? Simak fakta panas, drama internal, dan bocoran strategi yang siap mengubah masa depan timnas sebelum semua orang ribut di medsos. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Geger nasional. Prabowo Subianto, sang presiden, menggemparkan ribuan pendukung sepak bola tanah air bisa saja akan mengambil langkah-langkah dan menyentak membubarkan gelaran Piala Presiden 2025 yang sudah masuk babak final. Semua ini demi menyelamatkan aset negara yang tak ternilai harganya oleh Romani, mesin gol timnas Indonesia, yang mendadak terkapar dengan cedera parah usai duel panas lawan Arema FC di babak kualifikasi. Apa alasan sebenarnya Prabowo turun tangan? Adakah konspirasi di balik keputusan ini? Dan bagaimana nasib Piala Presiden yang terlanjur memanaskan emosi rakyat? Simak fakta mengejutkan di balik drama akbar ini sebelum semua orang terguncang. Jagat sepak bola Indonesia mendadak meledak bak petasan di siang bolong. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bisa saja mengambil keputusan mengejutkan sekaligus kontroversial dengan membubarkan gelaran Piala Presiden 2025. Walaupun kompetisi prestisius ini sudah memasuki babak final yang ditunggu-tunggu jutaan pasang mata pendukung sepak bola tanah air. Apabila benar, mungkin keputusan mendadak dan super berani ini diambil Prabowo usai mendengar kabar tragis tentang Ole Romani, striker muda timnas Indonesia yang digadang-gadang bakal jadi mesin gol Garuda di Piala Dunia 2026 mendatang. Ole Romani dikabarkan mengalami cedera parah usai pertandingan panas melawan Arema FC pada babak kualifikasi Piala Presiden 2025. Tackle brutal yang diterimanya membuat sang striker harus ditandu keluar lapangan dengan kondisi kaki terkulai lemas pemandangan yang langsung memecahkan tangis ribuan supporter di stadion. Menurut sumber istana, mungkin saja Prabowo bisa murka besar ketika mengetahui aset emas sepak bola Indonesia dibiarkan bermain tanpa perlindungan maksimal di turnamen yang notabene hanya ajang pemanasan pramusim. Mungkin juga bagi Prabowo tidak ada yang lebih penting dari keselamatan para pemain timnas Indonesia yang saat ini diproyeksikan membawa merah putih terbang lebih tinggi di pentas internasional.
Kalau pemain inti timnas saja harus tumbang gara-gara turnamen semu, lebih baik turnamennya saya bubarkan. Begitu kira-kira kata Presiden Prabowo. Bisa jadi keputusan ini tentu menimbulkan polemik hebat. Para pendukung klub-klub yang masih bertahan di Piala Presiden, pro dan kontra bisa membanjiri jagat maya. Ada yang mendukung langkah tegas Prabowo dengan dalih keselamatan pemain nasional lebih penting dari gengsi turnamen pramusim. Namun tak sedikit pula yang mencaci maki keputusan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan otoriter yang mengebiri semangat kompetisi di bumi sepak bola Indonesia. PSSI pun kena semprot habis-habisan. Netizen mendesak PSSI harus berbenah total, tak lagi menjadikan pemain timnas sebagai tumbal turnamen yang orientasinya hanya mendulang sponsor. Desakan agar klub-klub diberikan batasan ketat soal durasi bermain dan intensitas laga pramusim pun menggema di mana-mana. Sementara itu, kondisi Ole Romenyi sendiri dilaporkan masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit top Jakarta. Dokter menyebutkan bahwa cederanya tergolong serius dan berpotensi membuatnya absen cukup lama. Kekhawatiran pun merebak bagaimana nasib timnas Indonesia tanpa sang predator kotak penalti di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah mimpi Garuda terbang ke Amerika Serikat dan Meksiko sirna begitu saja? Satu hal yang pasti apabila benar, keputusan Prabowo membubarkan Piala Presiden 2025 menjadi tamparan keras bagi semua pihak yang selama ini dianggap abai terhadap perlindungan pemain nasional. Suka atau tidak, satu kalimat Prabowo kini bergema di mana-mana, aset negara harus dijaga, bukan dikorbankan. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian apabila Prabowo membuat keputusan berani dengan membubarkan turnamen sampah Piala Presiden Tarkam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar suara kalian didengar oleh petinggi sepak bola tanah air. Geger benua biru. Emil Audero, kiper timnas Indonesia yang dijuluki tembok Garuda di tanah Eropa, mendadak masuk radar Hellas Verona dan bikin fans Como 1907 harap-harap cemas sampai tak bisa tidur nyenyak. Siapa sosok berpengaruh yang membisikkan nama Emil ke manajemen Hellas Verona? Simak kabar panas dan bocoran negosiasi yang bisa mengubah nasib sang kiper Garuda sebelum semua orang ribut di media sosial. Kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi dikabarkan masuk radar Hellas Verona. Akankah dia resmi tinggalkan Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2025 ini? Hellas Verona menjadikan Emil alternatif jika tak mencapai kesepakatan dengan kiper utama mereka, Lorenzo Montipo. Jadi, kepindahan Emil masih bergantung pada masa depan Montipo. Hellas Verona saat ini sedang gamang karena Montipo tak kunjung menandatangani kontrak baru. Padahal kontrak penjaga gawang berusia 29 tahun itu menyisakan 1 tahun lagi. Jika tidak ada kepastian, Montipo bisa saja hengkang pada bursa transfer tahun depan secara gratis. Hellas Verona sejatinya masih mempunyai 3 kiper lainnya, yakni Simone Perilli, Federico Magro, dan Mattia Chiesa. Namun menurut laporan Tutto Mercato, klub langsung mencari kiper alternatif sebagai antisipasi jika tidak ada kesepakatan baru dengan Montipo. Dari desas-desus, 2 nama mengudara. Keduanya adalah Marco Silvestri yang berstatus tanpa klub dan Emil Audero yang saat ini mempunyai kontrak dengan Como. Keduanya sedang dipantau serius oleh Hellas Verona. Di antara kandidat yang dipantau untuk kemungkinan pengganti Montipo adalah Marco Silvestri, yang saat ini berstatus bebas agen setelah menghabiskan 1 musim di antara Sampdoria dan Empoli. Tulis laporan Tutto Mercato. Sabtu 12 Juli 2025. Alternatifnya adalah Emil Audero dari Como, sambung laporan tersebut. Sekarang Hellas Verona tinggal menunggu keputusan dari Montipo. Jika tidak ada kesepakatan anyar, bisa jadi Silvestri atau Emil dihubungi oleh pihak Hellas Verona. Di sisi lain, Emil sendiri juga sedang dipertimbangkan oleh Palermo. Kiper berusia 28 tahun itu bukan nama yang asing di Renzo Barbera Stadium. Emil sebelumnya sudah menjalani status pinjaman di Palermo dari Como 1907 sejak Februari 2025. Selama menjalani masa peminjaman di Palermo, penampilan Emil cukup memuaskan.
Dia mencatatkan 3 celaan shot dari 15 pertandingan bersama Il Rosanero julukan Palermo. Catatan ini membuat Direktur Olahraga Palermo, Carlo Osti, kepincut. Geger ruang ganti Garuda Muda. Gerald Vandenburg, pelatih anyar timnas Indonesia U-Strip 23 yang dijuluki maestro strategi Eropa, tiba-tiba lontarkan pernyataan mengejutkan bak petir membelah langit stadion. Apa maksud tersembunyi di balik permintaan gila ini? Apakah ini sinyal revolusi karakter Garuda Muda atau isyarat keras bahwa sang maestro sedang menyiapkan armada tempur paling berbahaya di Asia Tenggara? Simak fakta rahasia dan bocoran suasana ruang ganti yang tak pernah dibocorkan sebelumnya. Juru taktik timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, berharap ada banyak kriteria kapten yang ada di skuadnya. Sebab Vandenburg membutuhkan pemain berjiwa pemimpin untuk mengarungi turnamen-turnamen besar seperti halnya Piala AFF U23, 2025. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala AFF U23, 2025 bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ajang itu akan dimulai pada 15 hingga 29 Juli 2025. Gerald berharap di Timnas Indonesia U23 ada banyak kriteria calon kapten, sehingga ia memiliki banyak pilihan dalam menentukan kapten timnya dalam gelaran Piala AFF U-Strip 23 2025. Itulah yang saya maksud ya. Anda tahu saya berharap ada banyak kapten di tim saya. Dan saya tidak memikirkan satupun, kata Gerald di Jakarta, Jumat 11 Juli 2025. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa sosok kapten memang harus punya jiwa pemimpin karena sangat dibutuhkan dalam mengontrol rekan-rekannya di lapangan. Akan tetapi terkadang ada faktor lain yang membuatnya menentukan siapa yang cocok menjadi kapten dengan melihat situasi. Saya pikir kami membutuhkan pemain yang bisa menjadi pemimpin. Dan saya pikir itulah hal yang paling penting, sambung Vandenburg. Terkadang saya mungkin akan berubah, tambahnya. Saat ini Timnas Indonesia U23 terus mematangkan diri dalam pemusatan latihan TC di Jakarta. TC itu kini diikuti 25 pemain karena ada 3 pemain yang dicoret, yakni Frankie Misa, Ahmad Wadil, dan Rahmat Syawal. Perjuangan Timnas Indonesia U23 akan dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam U23 pada 15 Juli. Kemudian dilanjut melawan Filipina U23 18 Juli dan ditutup dengan menghadapi Malaysia U23, 21 Juli. Seluruh pertandingan grup A akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia U23 mengusung misi meraih gelar juara di edisi kali ini. Mereka terakhir kali menjadi juara pada edisi 2019 dengan mengalahkan Thailand U23 dengan skor 2-1 di partai puncak. Geger jagat sepak bola tanah air. Indra Syafri mendadak ditunjuk sebagai plt direktur teknik PSSI usai tak lagi menangani timnas U20 Indonesia. Keputusan ini bikin ribuan fans Garuda terkejut setengah mati bak disambar petir di siang bolong. Apa alasan dibalik langkah mengejutkan ini? Benarkah ada misi rahasia Indra Syafri untuk membangun ulang pondasi sepak bola Indonesia dari akar rumput? Atau justru ini sinyal akan lahirnya revolusi besar-besaran di tubuh PSSI? Simak fakta panas, drama internal, dan bocoran strategi yang siap mengubah masa depan timnas sebelum semua orang ribut di medsos. Indra Syafri ditunjuk sebagai plt direktur teknik PSSI setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas U-Strip 20 Indonesia. Hal itu dikonfirmasi Indra Syafri dalam wawancara dengan awak media termasuk bolasport.com pada Jumat 11 Juli 2025. Ya, sekarang saya plt dirtek PSSI, ujarnya. Memang posisi dirtek PSSI cukup lama tak dijabat oleh siapapun dalam beberapa waktu. Bahkan PSSI sempat mencari kandidat untuk posisi tersebut, namun belum berbuah hasil. Sementara itu PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia. Indra Syafri yang kini menjabat sebagai plt dirtek tentunya tak asing dengan jabatan yang ia emban.
Pelatih 62 tahun itu sempat menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia pada 2020 hingga 2023. Pada 2023, Indra Syafri menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Ia memimpin Timnas U23 Indonesia berlaga di SEA Games 2023, di mana saat itu Timnas U23 Indonesia meraih medali emas pada ajang tersebut. Timnas U23 Indonesia mengalahkan Thailand di final dengan skor 5-2. Indra Syafri juga sempat melatih Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024. Ia membawa Timnas U19 Indonesia menjuarai Piala AFF U19,2024 usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final. Gol kemenangan itu dicetak oleh Jens Raven. Kemudian Indra Syafri juga melatih Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret lalu. Pada ajang itu, Timnas U20 Indonesia hanya bermain hingga babak penyisihan. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Garuda Nusantara finish di posisi ketiga klasemen. Timnas U20 Indonesia kalah 0-3 dari Iran. Kemudian Jens Raven DKK kalah 1-3 dari Uzbekistan. Terakhir Timnas U20 Indonesia imbang 0-0 melawan Yaman. Petir di langit sepak bola tanah air. Di tengah tugas berat membela Timnas U23 Indonesia, seorang anak didik Shin Tae-yong tiba-tiba lontarkan pernyataan berani yang langsung menggetarkan jutaan dada supporter Garuda. Siapa dia? Apa rencana gila di balik mimpi besarnya ini? Simak mimpi besar sang wonderkid dan fakta mengejutkan yang bisa mengubah sejarah Timnas. Bek Timnas U23 Indonesia, Achmad Maulana Syarif, ingin memiliki kesempatan di Piala Dunia. Achmad akan membela Timnas U33 Indonesia dalam ajang ASEAN Cup U33 2024. Ini jadi kesempatan pemain asal Arema FC untuk bisa membuktikan diri. Dia datang dengan catatan 26 pertandingan dengan kontribusi 1 gol. Tentunya, pelatih Gerald van den Burg akan memiliki opsi menarik di sektor bek kanan. Achmad Maulana Syarif menjelaskan bahwa dia sudah sejak kecil menyukai sepak bola. Bahkan, dia sudah memiliki mimpi untuk bisa menjadi pemain profesional suatu saat nanti. Ini yang terus dia jaga sampai akhirnya bisa berada di tim senior Arema. Saya mulai main bola dari umur 3 tahun. Sejak kecil punya mimpi jadi pemain profesional, kata Achmad Maulana Syarif dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain berusia 22 tahun ini melanjutkan, keluarganya sangat mendukung karirnya di sepak bola. Kondisi tersebut membuat dia semakin semangat untuk terus membuktikan diri di lapangan. Dia optimis bisa terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik di masa depan. Tentunya butuh kerja keras ekstra agar bisa terus bersaing di tim. Apalagi kuota pemain asing dikabarkan akan ditambah dan ini membuat persaingan ketat untuk pemain lokal. Alhamdulillah, keluarga saya selalu mendukung. Itu yang bikin saya terus semangat. Lanjutnya, Achmad menambahkan, dia ingin suatu saat bisa bermain di Timnas Indonesia. Berada di Timnas senior tentu menjadi mimpi untuk semua pemain sepak bola. Tidak hanya di situ, dia berharap bisa membela skuad Garuda dan tampil di Piala Dunia. Saat ini Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya masih ada kesempatan untuk bisa bermain di kompetisi paling bergengsi antara negara tersebut. Target saya di Timnas adalah selalu memberikan yang terbaik. Kalau ada rezeki, saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kemudian jadi bagian dari skuadnya. Tutupnya. Drama panas datang lebih cepat daripada hujan di Bandung sore-sore. Dalam laga kedua grup A Piala Presiden 2025, Oxford United yang datang jauh-jauh dari Inggris harus menelan ludah pahit gara-gara insiden yang bikin fans Garuda mendadak puasa jantung. Di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 10 Juli 2025, suasana awalnya adem. Oxford United bahkan sempat pamer kelas Eropa
dengan mencetak gol cepat di menit ke-12 lewat Placeta. Belum sempat fans Arema FC menata strategi balas dendam oleh Romeni, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang lagi digadang-gadang jadi senjata rahasia di kualifikasi Piala Dunia, ikut menambah luka Singoedan dengan gol keduanya di menit ke-14. Tapi apa daya, keindahan gol berubah jadi horor. Baru juga bikin fans Garuda senyum-senyum, Romeni malah tumbang gara-gara tackle keras Paulinho di pinggir lapangan. Tackle? Lebih tepatnya, injakan maut. Saking ramahnya, kaki Paulinho mendarat manis di betis Romeni. Seisi stadion mendadak tegang, netizen mendadak misuh, dokter tim mendadak lari sprint. Wasit asal Thailand, Wiwat Jumpaon, sempat memanggil VAR, bikin penonton menahan napas sambil berharap Paulinho kena kartu merah plus voucher minta maaf. Tapi apa daya, VAR cuma bikin ilusi keadilan, hasil akhirnya Paulinho cuma dikasih kartu kuning. Netizen, lah, injak orang kok kuning? Nggak sekalian dikasih souvenir? Romeni sendiri tergeletak sambil meringis, kakinya diperiksa dokter Oxford United dengan ekspresi serius yang bikin fans timnas Indonesia makin panik. Pemain bernomor punggung 11 itu akhirnya dibopong keluar lapangan di menit ke-16. Gagal main, gagal nambah gol, dan gagal bikin Arema FC makin pusing. Posisi Romeni pun diganti Sibley, yang mendadak harus kerja lembur karena bintang utamanya tumbang duluan. Sampai berita ini ditulis, belum jelas seberapa parah cedera Romeni. Yang pasti, jantung fans Garuda langsung drop. Apalagi, sang striker diharapkan jadi pembeda saat Indonesia bertarung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jangan sampai insiden injak betis ini bikin Garuda kehilangan paruh tajamnya. Sementara itu, fans Arema FC juga kena hujan kritikan di media sosial. Main keras boleh, injak orang janganlah bang. Komentar panas pun berdatangan, dari yang bijak sampai yang bikin admin medsos, Arema harus kerja lembur, hapus mention. Semoga saja Erick Thohir ambil keputusan tegas dan tepat melihat tragedi semalam. Yang mana aset negara yang harusnya dijaga malah kena musibah besar di turnamen sekelas Tarkam ini, dan mencoret si Paulinho dan dilarang main di Indonesia. Apakah kalian setuju guys? Sekarang bolanya di tangan PSSI, Oxford United, dan tim medis. Apakah Romeni bisa comeback cepat atau malah harus istirahat panjang sambil nonton timnas dari tribun? Kalau kalian jadi wasit, layak nggak Paulinho cuma kuning? Timnas bisa survive tanpa Romeni nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu dibaca wasitnya. Dan menurut kalian, siapakah yang salah? Apakah PA-in Arema yang berlebihan cara mainnya padahal ini hanyalah sekelas pramusim ataukah sang pengadil lapangan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Geger Jakarta, siapa sangka di balik kilau? Nama besar Jordi Amat yang pernah menjadi tembok besi timnas Indonesia terselip sosok penting yang diam-diam jadi kunci adaptasi cepat sang bek di Persija Jakarta adalah Rizky Ridho yang membuat Jordi Amat betah dan nyetel di ibu kota. Apa rahasia kebersamaan mereka? Apakah ini duet maut yang siap membawa Persija dan timnas terbang lebih tinggi? Simak fakta mengejutkan di balik kedekatan mereka yang tak pernah diungkap media sebelumnya. Proses adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta berjalan sangat baik. Ternyata itu berkat campur tangan seorang Rizky Ridho. Jordi diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi rekrutan ketiga Persija setelah Axel Runtukahu dan Van Basten Sousa berhasil. Pemain berdarah Spanyol itu mengaku tidak perlu berlama-lama adaptasi dengan Persija. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama pemain yang sempat keluar dan masuk timnas Indonesia, termasuk Ridho. Ya, untuk saat ini sangat baik, adaptasinya sangat baik. Saya juga mengenal beberapa rekan setim dari tim nasional, kata Jordi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis, 10 Juli 2025. Mantan pemain Espanyol itu mengakui Persija dihuni banyak pemain muda potensial yang membuatnya harus bisa seirama. Ia akan berusaha sejalan dengan tim kepelatihan saat ini untuk bersama-sama membangun kekuatan tim. Skuadnya masih muda. Saya pikir juga akan ada lebih banyak pemain yang datang. Jadi, senang berada di sini, ucap Jordi. Saya juga tahu stafnya juga baru. Jadi, saya perlu memahami ide-idenya dan mencoba membantu tim, tambah pemain berusia 33 tahun itu.
geger sejagat Nusantara. Shane Patinama, bek kiri kebanggaan timnas Indonesia, akhirnya buka suara dengan pernyataan mengejutkan usai resmi gabung Buriram United. Kata-katanya bagaikan petir membelah langit Thailand. Apa yang diungkapkan Shane? Apakah ini isyarat misi rahasia membawa nama Indonesia berkibar di Liga Thailand? Atau ada drama besar di balik transfer senyap ini? Simak fakta panas dan pernyataan penuh makna sebelum semua orang heboh duluan. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, resmi bergabung ke klub asal Thailand, Buriram United. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Buriram United pada 7 Juli lalu. Buriram United berharap kedatangan Shane Patinama bisa menambah kekuatan tim, terutama di posisi bek sayap kiri. Buriram United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri berbakat Indonesia, Shane Patinama. Shane Patinama, kontraknya dengan klub divisi 2 Belgia, KAS Eupen telah berakhir. Dia siap menambah ancaman di sayap pada musim 2025 sampai 2026, tulis Buriram United. Menariknya, Buriram United juga memamerkan peluang Shane Patinama tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang ini nantinya bakal digelar pada bulan Oktober mendatang. Pemain Timnas Indonesia berusia 26 tahun, Shane Patinama, masih memiliki peluang bermain di ajang Piala Dunia. Shane Patinama mengawali kariernya di dunia sepak bola pada tahun 2007 bersama klub Junior Papan atas Ajax Amsterdam Youth sebelum pindah ke FC Utrecht Youth pada tahun 2010 dan membawa tim U17 menjuarai Liga Junior Belanda. Ia kemudian menjadi pemain inti tim U19 dan U21 serta masuk dalam tim cadangan yang siap dipromosikan ke tim utama sewaktu-waktu. Ia juga bermain di Liga Kedua dan Liga Junior sebanyak lebih dari 81 pertandingan, tulis Buriram United. Sementara itu, Shane Patinama akhirnya buka suara usai resmi menjadi bagian dari Buriram United. Pemain kelahiran Belanda itu mengaku senang bisa bergabung dengan Buriram United. Shane Patinama juga sudah tak sabar untuk tampil di Liga Thailand. Benar-benar senang menandatangani kontrak untuk klub besar ini. Bersemangat untuk tantangan baru ini, tulis Shane Patinama, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Keindahan gol berubah jadi horor. Baru juga bikin fans Garuda senyum-senyum, Romeni malah tumbang gara-gara tackle keras Paulinho di pinggir lapangan. Tackle? Lebih tepatnya, injakan maut. Saking ramahnya, kaki Paulinho mendarat manis di betis Romeni. Seisi stadion mendadak tegang, netizen mendadak misuh, dokter tim mendadak lari sprint. Wasit asal Thailand, Wiwat Jumpaon, sempat memanggil VAR, bikin penonton menahan napas sambil berharap Paulinho kena kartu merah plus voucher minta maaf. Tapi apa daya, VAR cuma bikin ilusi keadilan, hasil akhirnya Paulinho cuma dikasih kartu kuning. Netizen, lah, injak orang kok kuning? Nggak sekalian dikasih souvenir? Romeni sendiri tergeletak sambil meringis, kakinya diperiksa dokter Oxford United dengan ekspresi serius yang bikin fans timnas Indonesia makin panik. Pemain bernomor punggung 11 itu akhirnya dibopong keluar lapangan di menit ke-16. Gagal main, gagal nambah gol, dan gagal bikin Arema FC makin pusing. Posisi Romeni pun diganti Sibley, yang mendadak harus kerja lembur karena bintang utamanya tumbang duluan. Sampai berita ini ditulis, belum jelas seberapa parah cedera Romeni. Yang pasti, jantung fans Garuda langsung drop. Apalagi, sang striker diharapkan jadi pembeda saat Indonesia bertarung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jangan sampai insiden injak betis ini bikin Garuda kehilangan paruh tajamnya. Sementara itu, fans Arema FC juga kena hujan kritikan di media sosial. Main keras boleh, injak orang janganlah bang. Komentar panas pun berdatangan, dari yang bijak sampai yang bikin admin medsos, Arema harus kerja lembur, hapus mention. Semoga saja Erick Thohir ambil keputusan tegas dan tepat melihat tragedi semalam. Yang mana aset negara yang harusnya dijaga malah kena musibah besar di turnamen sekelas Tarkam ini, dan mencoret si Paulinho dan dilarang main di Indonesia. Apakah kalian setuju guys? Sekarang bolanya di tangan PSSI, Oxford United, dan tim medis.
Apakah Romeni bisa comeback cepat atau malah harus istirahat panjang sambil nonton timnas dari tribun? Kalau kalian jadi wasit, layak nggak Paulinho cuman kuning? Timnas bisa survive tanpa Romeni nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu dibaca wasitnya. Dan menurut kalian, siapakah yang salah? Apakah PAin Arema yang berlebihan cara mainnya padahal ini hanyalah sekelas pramusim ataukah sang pengadil lapangan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Geger Jakarta, siapa sangka di balik kilau? Nama besar Jordi Amat yang pernah menjadi tembok besi timnas Indonesia terselip sosok penting yang diam-diam jadi kunci adaptasi cepat sang bek di Persija Jakarta adalah Rizky Ridho yang membuat Jordi Amat betah dan nyetel di ibu kota. Apa rahasia kebersamaan mereka? Apakah ini duet maut yang siap membawa Persija dan timnas terbang lebih tinggi? Simak fakta mengejutkan di balik kedekatan mereka yang tak pernah diungkap media sebelumnya. Proses adaptasi Jordi Amat di Persija Jakarta berjalan sangat baik. Ternyata itu berkat campur tangan seorang Rizky Ridho. Jordi diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi rekrutan ketiga Persija setelah Axel Runtukahu dan Van Basten Sousa berhasil. Pemain berdarah Spanyol itu mengaku tidak perlu berlama-lama adaptasi dengan Persija. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama pemain yang sempat keluar dan masuk timnas Indonesia, termasuk Ridho. Ya, untuk saat ini